Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Siva Famida dari absen 24 dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1 menjelaskan tentang deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan objek atau tempat secara terperinci. Pemaparan atau penggambaran yang detail seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks. Tujuan teks deskripsi adalah memperincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ide pokok terletak di kalimat utama. Letak kalimat utama biasanya di awal paragraf yang disebut paragraf deduktif, kedua di akhir paragraf yang disebut paragraf induktif, dan yang terakhir di awal dan di akhir paragraf yang disebut paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Selain ide pokok, ada pula ide pendukung yang berfungsi memperkuat ide utama. Sudut pandang adalah kata sandi orang pertama, contohnya aku dan saya. Konjungsi dalam teks deskripsi adalah kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi 5 macam, yaitu konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Kohesi adalah mengandung satu gagasan utama semua informasi yang mendukung gagasan utama. Kalimat-kalimat berhubungan erat dengan gagasan utama. Sedangkan koherensi ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya. Patrilineal adalah garis keturunan dari ayah, sedangkan matrilineal adalah garis keturunan dari ibu. Kita memasuki bab 2, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Kosakata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain dan digunakan menjadi bahasa sehari-hari. Kata sukarelawan mengandung pengertian orang sukacita melakukan sesuatu tanpa rasa terpaksa. Berdasarkan kenyataan itu, penggunaan imbuhan wan pada kata relawan dipandang tidak tepat. Esai adalah tulisan yang membahas tema melalui sudut pandang pribadi penulisnya. Langkah-langkah menulis esai adalah melakukan riset, melakukan rujukan, menyusun outline, dan menulis esai. Nah, sekarang lanjut ke materi bab 3, yaitu tentang teks rekon. Teks rekon yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberikan informasi berupa kejadian nyata. Teks rekon disebut juga dengan teks cerita ulang. Pada zaman dahulu, perkembangan teknologi komunikasi banyak melalui cara, yaitu pertama dengan cara menggunakan cahaya, bunyi, asap, kedua menggunakan surat, ketiga menggunakan telegram, keempat menggunakan telepon, kelima menggunakan radio, keenam menggunakan koran atau majalah, ketujuh menggunakan televisi, dan yang terakhir menggunakan internet. Fakta adalah hal atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar terjadi. Opini, pendapat atau pikiran. Opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulis, karena opini dapat berubah. Asumsi adalah dugaan yang diterima secara dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Kosakata baru ciptaan warganet adalah kosakata yang sering kita gunakan, yaitu selfie, hoax, typo, case, netizen, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita akan memasuki bab yang terakhir, yaitu bab keempat, menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi akan menceritakan sebab atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu bersifat faktual, bentuk deretan penjelasan secara berurutan dari awal hingga akhir. Langkah-langkah menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi ada 5. Langkah pertama adalah menggali informasi. Langkah kedua, menulis perancangan usaha. Langkah ketiga adalah membuat presentasi. Langkah keempat adalah mempresentasikan ide usaha. Langkah kelima adalah melakukan evaluasi terhadap presentasi yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, penjelasanku cukup di sini saja ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah